Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin kafe dan penginapan terbaru di Bogor ala Jepang, gengs. Dan ada saljunya loh. Wah, kok bisa? Penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku mau nongkrong sekaligus staycation di tempat terbaru daerah Bogor, yaitu Akiko-en Villa & Cafe yang berlokasi di Jalan Kawung Luwuk, Cijeruk, Bogor. Jadi gengs, Akiko-en ini tuh baru aja soft opening di tanggal 16 Juli 2023 lalu. Masih fresh banget kan? Dan kalian wajib masukin Akiko-en ke list jalan-jalan kalian. Karena tempatnya tuh keren, bagus, dan instagramable banget gengs. Apalagi konsepnya ala-ala Jepang yang unik dan jarang aku temuin khususnya untuk penginapan di daerah Bogor. Pokoknya tontonin aja deh videonya sampai habis ya. Karena aku bakal review lengkap kafe dan villanya. Untuk menuju ke Akiko-en juga gampang banget, kita tinggal pakai Google Maps aja. Dan akses jalannya itu bagus dan mulus ya. Terus dari Jakarta cuma 1,5 jam aja loh, anti macet dan anti ganjil genap juga pastinya. Untuk kalian yang dari arah Jakarta, bisa lewat tol Bocimi, lalu exit di tol Caringin ya. Terus tinggal ambil ke arah Cijeruk. Sedangkan kalau aku, kebetulan karena dari kota Bogor, nanti kita lewat Pamoyanan, terus ke arah Cijeruk. Nah, akses jalannya seperti yang aku bilang bagus ya gengs, kayak yang ada di video. Jarang banget ada jalan rusak, bahkan kalau dari arah Bogor ini tuh mulus semua jalannya. Pokoknya recommended deh. Terus nanti patokannya adalah kita akan melewati pasar Cijeruk ini. Nah, dari sini udah nggak jauh lagi ya, hanya sekitar 1,7 km atau 7 menit berkendara. Oh iya, sebelum sampai, kita juga akan melewati New Lenira Resto yang udah pernah aku review. Dari sini udah makin deket lagi nih, hanya sekitar 950 meter. Dan kalian gak usah khawatir ya, sebelum memasuki areanya, udah ada pelang Akiko-en tepat sebelum sekolah SDN Kawung Luwuk. Posisi masuknya ke jalan sebelah kiri ini ya. Terus kalian masuk aja sampai mentok. Dan akhirnya kita sampai juga nih gengs di Akiko-en Villa & Cafe. Bagian depan ini merupakan area parkir untuk mobil dan motor. Oh iya, aku mau disclaimer dulu nih. Karena pas aku datang dalam masa soft opening, jadi areanya emang belum 100% sempurna ya gengs. Karena masih ada beberapa bagian yang dalam proses pembangunan maupun finishing. By the way, belum masuk ke area dalamnya aja, aku tuh udah salfok sama pemandangan sawah yang terhampar luas di samping Akiko-en ini gengs. Masya Allah, seger banget ya view-nya. Ditambah dengan view gunung dan bukit di sisi lainnya. Duh, jadi gak sabar deh untuk masuk ke area dalamnya. Oh iya, bangunan di luar ini merupakan musola yang sedang dalam proses pembangunan. Akiko-en terdiri dari kafe dan villa. Nah, di sebelah kanan ini merupakan area kafe dan resto, sedangkan bangunan di sebelah kiri adalah penginapan berupa villa. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita review. Aku mulai dari kafe and restonya dulu ya gengs. Kafe ini buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Begitu masuk ke dalam, kita akan langsung melihat area dapurnya dulu nih. Wah, jarang-jarang kan? Biasanya kalau masuk ke kafe pasti langsung ke area duduknya deh. Tapi kalau di sini area dapurnya tuh berada di depan, gengs. Konsepnya juga open kitchen ala-ala Jepang, jadi kita bisa melihat aktivitas para chef memasak di dapur. Untuk kasirnya juga ada di depan ya. Dan lagi ada promo loh, yaitu diskon 10% untuk food and beverage bagi kalian yang follow Instagramnya Akiko-en. Jadi sebelum kesana, mendingan kalian follow dulu deh dari sekarang. Lumayan kan dapat diskon makan di sini. Next, kita melipir ke bagian ujung, terdapat area toilet tepatnya berada di bawah tangga. Area toiletnya bersih ya, namun gak ada pemisah antara toilet wanita dan pria. Jadi digabung gitu aja gengs.
Akiko Cafe terdiri dari 2 lantai, dan kita mulai dari lantai bawahnya dulu ya. Untuk lantai bawah, konsepnya adalah semi outdoor, jadi udaranya tuh lebih segar karena terbuka. Untuk pembagian area duduknya juga banyak dan tersebar ya gengs. Jadi nggak cuma di bangunan utama ini aja, melainkan ada lagi di area lainnya. Di sini terdapat area yang tertutup atap dan full terbuka. Tapi tenang aja, walaupun outdoor namun tetap adem kok. Dan terdapat atap payung yang melindungi paparan langsung dari sinar matahari. Oh iya, bangunannya juga unik loh gengs. Karena dikelilingi dengan kolam, jadi kesannya tuh kayak kafe terapung gitu ya. Dan kedepannya kolam ini akan diisi dengan berbagai ikan koi yang cantik. Oke, sebelum lanjut ke area lainnya, aku mau tunjukin dulu lantai atas di bangunan utama ini. Seperti yang aku infokan sebelumnya, jadi karena cafe ini tuh baru soft opening, maka di beberapa bagian masih ada yang belum rampung 100% gengs. Salah satunya di lantai 2 ini. Tapi aku bakal bahas secara garis besarnya aja ya. Jadi untuk lantai 2 ini merupakan satu-satunya area indoor dan pastinya dilengkapi juga dengan AC. Jadi cocok untuk keluarga atau kalian yang butuh area private, tenang aja gengs. Karena disediakan juga 2 buah VIP room yang konsepnya bener-bener Jepang deh. Yaitu area duduknya lesehan kayak gini ya. Wah, vibes Jepangnya berasa banget sih. By the way, ini masih belum finish ya. Karena nantinya di bagian tembok akan dihiasi dengan ornamen khas Jepang. Kalau sekarang sih masih polos ya. Mudah-mudahan pas kalian kesini, lantai 2-nya udah rapi gengs. Dan gak ketinggalan juga, di lantai atas ini udah disediain 1 buah toilet. Selain area indoor, terdapat pula area semi outdoor yang diisi oleh beberapa kursi dan meja kayu. Untuk area duduknya sih sama seperti di lantai bawah ya. Dari lantai atas ini bisa kelihatan semua area di Akiko Cafe. Sebelum lanjut review, aku mau pesan makanan dulu nih. Untuk menu yang disajikan mostly adalah menu Jepang, namun tetap ada juga kok menu Indonesianya. Untuk range harga makanan mulai dari 10.000 sampai 60 ribuan, sedangkan minuman mulai dari 10.000 sampai 30.000. Dan ini dia menu yang aku pesan. Untuk minuman ada jus kedondong, orange juice, es teh manis, dan ocha. Nah, untuk ochanya menarik banget deh, karena pakai bunga krisan yang bikin ochanya jadi beda dan punya wangi yang khas. Untuk makanan, aku pesen sushi, 1 paket isinya 8 dan rasanya enak. Terus aku juga pesen tempura udang, ukurannya cukup besar dan isinya tuh ada 2, cocok buat tambahan ramen ataupun nasi. Next ada yakitori, ini enak banget, daging ayamnya juicy dan bumbunya juga berasa plus banyak. Lalu untuk nasinya, aku pesen ayam katsu donburi. Porsinya sih banyak, namun menurut aku ini terlalu kering ya. Terus ada ramen kering dan ramen kari. Aku sih paling suka yang ramen kari ini gengs, karena kondimennya banyak dan rasanya juga enak. Sedangkan untuk menu Indonesia, aku pesen nasi goreng yang isinya ada telur, sayuran, dan potongan ayam yang dilengkapi dengan sambal. Oke, perut udah kenyang, sekarang kita lanjut explore area lainnya yuk. Kalian pasti udah gak asing dong sama jembatan warna merah khas Jepang ini. Yap, di sini juga ada gengs, yang dibuat melintasi air terjun buatan yang keren banget ya desainnya. Oh iya, buat kalian yang suka foto-foto, di sini juga disediakan wagasa atau payung tradisional Jepang. Wah, asik banget kan? Kalau foto pakai wagasa, udah pasti hasilnya jadi lebih kece dan instagramable deh. Nanti bisa minta ke staffnya untuk info peminjaman payung ini ya. By the way, satu hal yang paling aku notice dari tempat ini adalah semua desainnya tuh beneran niat gengs. Jadi bukan yang asal-asalan gitu loh. Karena jujur cakep banget dan setiap detailnya juga dipikirin. Jadi menurut aku hasilnya tuh maksimal.
Walaupun belum sepenuhnya rampung, tapi sejauh ini sih udah keren ya. Apalagi di Bogor belum terlalu banyak kafe ala Jepang dengan pemandangan alam yang luar biasa indah seperti ini. Jadi aku sangat merekomendasikan Akikoen untuk kalian datengin. Dijamin bikin fresh mata dan pikiran karena udaranya sejuk, pemandangannya cantik, dan tempatnya juga bagus. Terus ada yang unik dan pertama di Bogor, yaitu ada salju loh di sini. Kok bisa? Yap, ini merupakan kafe pertama di Bogor yang ada saljunya, gengs. Walaupun bukan salju beneran, tapi sumpah ini keren banget sih. Dan ini adalah yang aku tunggu pas kemarin di kafenya. Jujur aku emang belum pernah ngerasain salju secara langsung, tapi kalau ngeliat kayak gini rasanya udah happy, gengs. Suasananya langsung beda banget ya, kayak bukan di Bogor, tapi beneran kayak di Jepang. Langsung aja deh kalian kesini untuk bisa ngerasain salju di Bogor. Next, kita melipir ke area lainnya. Ini masih area cafe ya. Konsepnya terbuka, tetap dengan bangunan khas Jepang. Jujur, aku suka banget pemilihan ornamennya tuh nggak berlebihan, jadinya pas dan tetap estetik. Terus semua areanya juga rapi dan bersih. Disediakan beberapa kursi dan meja yang memadai, dengan view sawah di belakangnya yang sangat memanjakan mata. Masya Allah, ini sih enak banget ya gengs buat healing. Menurut aku di sini tuh tempatnya lebih tenang dan cocok buat kalian yang ingin area agak private dan gak serame di bangunan utama. Selain itu, masih ada lagi nih spot duduk yang punya view paling kece. Area ini posisinya berada di atas dan memiliki ukuran yang luas. Terdapat area duduk yang banyak dan kalau ramean kayaknya seru ya di sini. Plafonnya juga tinggi dengan konsep terbuka, sehingga di sini lebih berasa anginnya, gengs. Dan gak berasa panas walaupun di siang hari kayak gini. Pokoknya adem deh. Dan ini dia view yang paling juara, yaitu kita bisa melihat secara dekat dan jelas pemandangan Gunung Salak di depan mata. Ditambah area perbukitan dan persawahan yang terhampar luas. Masya Allah, aku sampai speechless, gengs. Terus dari sini kita juga bisa melihat keseluruhan area yang ada di Akikoen. Desainnya terlihat cakep banget ya, bener-bener tertata rapi. Oke, tadi aku udah bahas semua area kafenya. Untuk penginapan nanti ya setelah ini. Tapi sekarang aku mau tunjukin dulu satu area terakhir. Jadi sebenarnya ini tuh masih kosong, gengs. Baru diisi sama beberapa sekat aja yang rencananya mau disewakan untuk tempat jualan kayak toko souvenir dan sebagainya. Pokoknya masih dalam tahap finishing lah. Nah, walaupun masih kosong, tapi area ini juga nggak luput dari pemandangan keren loh di belakangnya. Pokoknya setiap sudut di Akikoen pasti dapat view. By the way, untuk saat ini emang belum ada kolam berenang ya, tapi kedepannya pasti bakalan ada kok. Dan untuk posisinya nanti rencananya di sini, gengs. Kita tunggu aja update infonya di Instagram mereka. Oke deh, tadi aku udah bahas area cafe, sekarang kita review villanya yuk. Untuk tamu villa disediakan free welcome drink berupa ocha hangat. Untuk check-in seperti biasa di jam 2 siang dan check-outnya di jam 12 siang. Saat ini terdapat 7 kamar yang disewakan per kamar, gengs. Jadi konsepnya tuh kayak hotel gitu ya. Terdapat 3 kamar untuk kapasitas 2 orang dan 4 kamar untuk kapasitas 4 orang. Terus nama-nama kamarnya itu diambil dari nama-nama daerah yang ada di kota Tokyo. Oh iya, lagi ada promo diskon 10% untuk penginapan khusus followers loh. Info lengkapnya ada di akhir video ya. Dan seperti ini view dari depan kamarnya, gengs. Terlihat jelas area cafe dan landscape pegunungan yang indah banget ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita mulai room tour ke salah satu tipe kamar untuk kapasitas 2 orang, yaitu tipe Roppongi. By the way, ini adalah kamar yang aku tempatin, gengs.
Begitu masuk, seperti layaknya kamar hotel, kita akan langsung disambut dengan area lemari besar yang bisa menampung barang bawaan yang banyak. Disediakan beberapa buah hanger, 2 buah slipper, dan box bisa untuk taruh laundry atau barang apapun ya. Di depan lemari merupakan kamar mandi. Untuk fasilitas kamar mandinya lengkap banget, gengs. Terdapat area wastafel, shower room dengan sekat sebagai pemisah area basah dan area kering, serta toilet. Untuk di area wastafel udah ada cermin besar yang estetik, dental kit, sabun cuci tangan, 2 handuk besar dan 2 handuk kecil. Sedangkan di area shower room udah include water heater, sabun dan shampoo. Lengkap banget kan? Next, kita masuk ke area tempat tidur. Wah, di sini terlihat banget ya suasana Jepang yang kental dan didominasi oleh unsur kayu warna terang. Disediakan 1 buah double bed ukuran king yang gede banget, jadi bisa untuk 2-3 orang sih. Di sini juga udah include breakfast untuk 2 orang, gengs. Nah, buat kalian yang mau tambah extra bed masih bisa ya, karena area kamarnya yang masih luas. Untuk backdrop tempat tidur, di setiap kamarnya beda-beda loh, jadi punya suasana otentik tersendiri. Di depan tempat tidur terdapat TV, cermin, dan AC. Oh iya, seluruh area Akikoen juga udah difasilitasi dengan wifi ya. Nah, untuk TV-nya ini udah smart TV, gengs. Jadi kita bisa akses YouTube, bahkan Netflix loh. Asik banget kan? Bisa rebahan sambil drakoran deh di sini. Di tiap kamar juga disediakan kertas untuk kritik maupun saran. Jadi kalian jangan lupa isi ya untuk improvement ke depannya. Selain area kamar yang luas, terdapat juga ruang duduk khas Jepang yang lucu banget, gengs. Konsepnya adalah lesehan. Gak cuma kafenya aja ya yang desainnya keren, tapi penginapannya juga dong. Menurut aku, ini adalah hotel Jepang pertama di Bogor yang desainnya tuh paling match dan sesuai dengan konsep Jepang. Untuk amenities-nya juga lengkap, disediakan 2 buah gelas, 2 air mineral, kettle listrik, serta teh, gula, dan kopi. Terus di bagian bawahnya ada storage plus kulkas mini, lengkap banget ya. Nah, untuk kalian yang mau kesini rame-rame, nggak usah khawatir. Kita bisa sewa beberapa kamar, dan enaknya lagi seluruh kamar tuh punya connecting door loh, dengan desain ala Jepang yang berbeda di tiap kamarnya. Ini aku tunjukin connecting door ke kamar sebelah ya. Jadi kita masih bisa terhubung namun tetap punya privacy masing-masing. Jadi kalau kalian mau staycation bareng keluarga atau teman-teman, bisa banget ya di sini. Selain itu, di setiap kamar juga memiliki akses ke balkon belakang. Dan ternyata area balkonnya juga punya view yang cakep dong, yaitu persawahan hijau yang luas bener-bener ada di depan mata, gengs. Masya Allah, seger banget ya. Berdiri sambil bengong di sini kayaknya udah bisa healing deh. Cocok banget buat kalian yang pengen cari suasana segar tapi nggak terlalu jauh dari kota Bogor. Kamar selanjutnya yang bakal aku review adalah tipe Shibuya. Nah, kamar ini bisa dibilang sebagai family room karena kapasitasnya untuk 4 orang. Untuk desainnya sih sama banget ya kayak kamar sebelumnya. Yang membedakan itu hanya kapasitas dan tempat tidurnya aja, gengs. Di bagian depan merupakan area lemari dan kamar mandi. Di bagian kamar mandi layoutnya juga sama, namun untuk handuk dan dental kit disesuaikan dengan jumlah kapasitas yaitu untuk 4 orang. Next, kita masuk ke area ruang tidur. Desain kamarnya juga sama ya. Hanya saja di sini terdapat 2 buah double bed yang masing-masing berukuran king. Jadi kapasitasnya bisa untuk 4 orang. Udah termasuk breakfast untuk 4 orang juga, gengs. Nah, buat kalian yang keluarga kecil, bisa banget ya sewa tipe kamar ini. Fasilitas lainnya terdapat wifi, smart TV, cermin full body, dan AC. Di samping ruang tidur, terdapat juga ruang duduk lesehan ala Jepang, gengs. Jadi semua kamar di Akikoen Villa ini tuh punya fasilitas yang sama ya. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan kapasitasnya.
Seperti yang aku infokan sebelumnya, di kamar ini juga punya connecting door ke kamar sebelah dengan posisi yang sama di seluruh kamar, gengs. Jadi kita bisa sewa kamarnya satuan atau lebih ya kalau mau rame-rame. Untuk ke balkon belakang bisa diakses dari ruang duduk ya. Dan semua kamar punya view yang sama karena posisinya masing-masing bersebelahan, gengs, dan saling terkoneksi satu sama lain. Kita keluar dari kamar tidur, di bagian ujung area villa terdapat sebuah ruangan besar yang merupakan area duduk khusus untuk tamu villa. Jadi ini adalah area private ya. Disediakan beberapa buah kursi dan meja untuk bersantai. Seperti ini, gengs, suasana malam hari di Aki Koen Villa and Cafe. Buat kalian yang mau datang ke kafenya malam hari, tetap punya suasana yang gak kalah keren ya. Karena pada malam hari, seluruh areanya dikelilingi dengan banyak lampu LED yang membuat suasana malam di sini tuh semakin estetik. Dan ini adalah area penginapannya ya, cakep juga kan? Jujur, aku nggak nyangka ternyata makin malam tuh suasananya makin bagus, gengs. Pencahayaannya sih udah nggak perlu diraguin lagi ya, karena semua areanya tuh terang dan nggak ada kesan spooky sama sekali. Terus lihat deh, gengs, tamannya, cakep banget ya. Menambah keindahan suasana malam hari di sini karena ketika lampunya nyala, bikin taman ini terlihat semakin cantik. Udaranya makin malam juga makin dingin dan berangin ya. Kemarin itu aku sekitar 20 derajat Celcius loh, hampir sama lah kayak di puncak. Nah, karena makin malam makin dingin, bawaannya jadi lapar terus nih, gengs. Akhirnya aku sama keluarga pesen makanan lagi deh di sini. Untung aja hotelnya itu menyatu sama area cafe ya. Jadi kalau lapar udah nggak perlu repot-repot keluar cari makanan. Tinggal melipir aja deh ke kafenya. Di sini aku pesen beberapa menu makanan, ada yang nasi dan yang paling sedep nih. Kalau malam-malam udara dingin kayak gini, pastinya pesen Indomie ya. Wah, mantep banget deh. By the way, karena area kafenya tutup jam 9 malam, jadi nanti untuk tamu yang menginap hanya ada security aja ya yang jaga di depan. Kalau kalian butuh sesuatu di atas jam 9 malam, kita bisa minta tolong ke security-nya. Namun udah nggak bisa order makanan atau minuman lagi dari kafe. Jadi kalau kalian mau pesen sesuatu, harus sebelum jam 9 malam ya. Setelah makan malam, aku balik lagi ke kamar dan sekalian mau tunjukin suasana malam di dalam kamarnya nih, gengs. Untuk pencahayaannya bagus ya, terang, namun tetap terkesan warm atau hangat di tengah udara malam yang semakin dingin. Suasana sekitar juga tenang, jadi pas buat relax dan santai-santai setelah seharian menikmati fasilitas di Aki Koen. So far sih aku happy ya staycation di sini, karena aku suka banget sama desain dan konsepnya yang unik, keren, rapi dan bersih. Cuman saat ini sih kurangnya belum ada kolam renang aja ya. Semoga pembuatan kolam renangnya akan disegerakan sehingga tamu yang menginap akan lebih puas lagi staycation di sini. Good morning, gengs. Masya Allah, suasana pagi hari dari balkon belakang kamarnya cakep banget ya. Udaranya juga masih dingin dan sejuk, ditambah hangatnya cahaya matahari yang mulai muncul. Sekitar jam setengah 8 pagi, sarapannya datang dan diantar ke kamar. Sebenarnya sih bisa pilih ya, mau diantar ke kamar atau makan di area kafe. Nah, untuk pilihan sarapan ada 3, yaitu menu Japanese, Western, dan Indonesia. Dan aku pilih semua menunya karena penasaran dan biar variatif. Untuk menu Indonesia ada nasi goreng, include telur, sate ayam, kerupuk, dan sayuran, plus roti bakar. Lalu ini menu Japanese, yaitu ada chicken katsu, nasi dengan nori, omelet, dan miso soup. Sedangkan untuk menu Western adalah American breakfast, ada sunny side egg, sosis, beef, dan french fries. Sedangkan untuk minumannya kita bisa pilih ya salah satu menu di beverage-nya.
Kalau gitu, aku sarapan dulu ya, gengs. Itadakimasu! Oke deh, tadi aku udah review selengkap-lengkapnya tentang Akikoen Villa and Resto. Pasti kalian udah pada penasaran kan sama harga menginap di sini? Kalau gitu, langsung aja yuk kita bahas. Berikut info harga menginap di Akikoen Villa. Tapi spesial buat para followers lagi ada promo loh, yaitu diskon 10% untuk penginapannya, gengs. Gimana caranya? Gampang banget. Kalian tinggal ikutin aja syarat dan ketentuannya ya. Promo ini berlaku hingga 31 Agustus 2023. Jadi buruan booking dari sekarang, gengs. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Akikoen Villa and Cafe yang recommended banget di Bogor. Ala-ala Jepang gitu. Jadi kapan nih kalian mau kesini? Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi ya. And see you on my next video. Bye!